Saya Ira dari Ohana Medical Group. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Lee Hong Moy dari Icon Cancer Center di Kuala Lumpur. Beliau berpraktek di Prince Court Medical Center. Kalian bisa bertemu dengan Dr. Lee jika kalian berobat di Kuala Lumpur. Hai, selamat siang semua. Saya Dr. Lee Hong Moy daripada Prince Court Medical Center. Terima kasih Dr. Lee untuk sudah hadir bersama kami untuk mengadakan interview ini ya. Dr. Lee, saya mau bertanya mengenai pasien-pasien yang sudah terdiagnosa dengan kanker, gitu. Jadi kalau biasanya kan kita ada beberapa treatment plan buat pasien-pasien tersebut ya. Misalnya ada yang pakai kemoterapi atau Betul. imunoterapi atau targeted therapy. Sebenarnya side effect-nya apakah lebih baik kalau misalnya mereka menggunakan imunoterapi dibandingkan dengan kemoterapi? Bagaimana Dr. Lee memutuskan, kamu bisa pakai imuno atau bisa pakai targeted atau pakai kemo gitu? Okey, kebanyakan kanker kita tengok, kita kena pastikan daripada bahagian mana. Okey, lepas tu kita akan buat satu genetic test untuk pastikan pesakit lebih sesuai kepada rawatan kemoterapi, imunoterapi atau targeted therapy. Dengan itu kita boleh buat personal or precision medicine supaya pesakit dapat rawatan yang paling baik. Ada perbezaan di kalangan kemoterapi, imunoterapi dengan targeted therapy. Misalnya kemoterapi, dia membunuh cancer cell, pada masa yang sama pun membunuh normal cell. Okey, so pesakit akan ada kesan sampingan seperti gugur rambut, muntah, loya atau rasa ada risiko jangkitan kuman. Manakala imunoterapi, imunoterapi ialah satu rawatan yang quite terkini baru-baru ini, dan imunoterapi dia adalah satu ubat yang boleh merangsangkan imun badan sistem kita untuk membunuh cancer cell. So dia pada masa yang sama dia pun boleh men-attack atau merangsangkan normal cell sekali. So kadang-kadang kalau dia merangsangkan normal cell, dia boleh menyebabkan kesan sampingan seperti radang kat paru-paru, radang kat jantung atau radang kat buah pinggang. So kesan sampingan adalah sedikit berbeza berbanding kemoterapi. Manakala targeted therapy ialah kita membunuh cancer cell berdasarkan mutasi pathway dia. Itulah sebab kita membuat banyak mutasi test untuk pastikan pesakit lebih sesuai untuk rawatan yang mana. Ya, jadi mereka sebenarnya pasien-pasien ini tidak bisa memilih, saya hanya mau imunoterapi atau mau targeted terapi, tapi itu tergantung dari jenis kanker yang diderita. Betul. Dan semua side effect-nya itu berbeda-beda, Ya, begitu. betul. Oke, kalau misalnya pasien sudah terdiagnosa kanker, apakah ada perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari yang yang biasanya dialami oleh pasien-pasien tersebut? Okey, biasanya pesakit kanker ini kita akan memberitahu mereka akan kena rebalance balik mereka punya aktiviti harian. Misalnya kalau mereka mendapatkan rawatan, kadang-kadang boleh ada kelesuan, kekurangan appetasi nak makan. Kadang-kadang ada risiko jangkitan kuman. So kita kena memberitahu pesakit macam mana untuk mengelakkan risiko jangkitan kuman. Biasanya kalau misalnya seperti itu, apakah mereka bisa kembali bekerja dengan normal atau melakukan aktivitas normal? Kalau mereka mendapatkan rawatan seperti kemoterapi, imunoterapi atau targeted therapy, kita akan memberitahu pasien untuk lebih kurangkan aktiviti yang berat, buat aktiviti yang lebih ringan, lebih fokus kepada aktiviti yang lebih penting dalam harian untuk menjauhi daripada kepenatan atau kelesuan yang banyak. Apakah efek sampingan itu akan hilang setelah mereka selesai dari treatment? Kadang-kadang kesan sampingan itu akan berkurangan selepas satu jangka masa terpulang kepada rawatan apa yang diberikan kepada pesakit. Misalnya kalau dia ada sakit, biasanya doktor akan berikan ubat tahan sakit. Kalau mereka rasa lesu, kadang-kadang kita boleh memberitahu pesakit buatkan exercise atau senaman yang ringan untuk membolehkan pesakit lebih fokus dan mengurangkan kelesuan mereka. Dan paling penting ialah kita biasa nasihatkan pesakit makan makanan yang seimbang. Misalnya kena makan semua makanan yang termasuk protein, karbohidrat dengan lemak yang sihat.
so that mereka dapat keseimbangan daripada nutrisi. Biasanya kalau misalnya pasien berkonsultasi, mereka pasti akan bertanya, sesudah melakukan pengobatan ini, saya boleh makan apa ya? Gitu. Betul. Apakah tidak boleh makan gula atau daging merah seperti itu ya biasanya. Sebenarnya boleh nggak untuk mereka mengkonsumsi daging merah dan lain-lain? Biasanya kita akan beritahu pesakit untuk pemakanan yang seimbang, bukannya sepenuhnya tidak boleh ambil daging merah, tapi hadkan daging merah. Dan pada masa yang sama, kadang-kadang pesakit rasa kalau saya kurangkan gula atau saya tidak mengambil gula langsung, adakah ini boleh membantu kanser sel? Kebanyakan pesakit lain atau normal orang yang tak ada kanker punya masalah, kita pun nasihatkan kekurangan gula, pengambilan kekurangan gula untuk peimbangan seimbang. Tetapi kalau ekstremisi diet pemakanan yang tidak seimbang juga boleh menyebabkan pesakit kekurangan zat. So kita akan memberitahu kanker pesakit untuk dapatkan makanan yang seimbang. Misalnya protein, semua karbohidrat atau sayur-sayuran pun agak penting dalam kehidupan mereka. Apakah berguna untuk memakan kayak suplemen, nutrisi dari vitamin begitu? Suplemen itu kalau dia ialah vitamin C macam itu, biasanya kita boleh galakkan pesakit makan kalau dia masuk dalam rawatan kemo, imunoterapi atau masuk dalam rawatan targeted therapy. Tetapi kalau pesakit menerima rawatan radiasi, radiation therapy, kita akan nasihatkan pesakit masa radiasi terapi untuk tidak mengambil antioksidan. Sebab ini boleh mengganggu keberkesanan radiasi. Jadi kalau misalnya, apakah ada perbedaan antara pesakit yang didiagnosa awal dan penyakit yang didiagnosa sesudah mungkin stadium 3 atau 4 yang sudah lebih tinggi gitu? Apakah ada perbedaan dari perawatan yang diberikan? Bezanya agak ketara sebab kalau pesakit yang didiagnos dalam stadium awal, biasanya kebarangkalian untuk sembuh sepulihnya lebih tinggi. Misalnya stadium 1 dengan stadium 2. Kalau pesakit didiagnos dalam stadium yang lebih lewat seperti stadium 3 atau 4, kebanyakan dia punya keberkesanan untuk jangka masa untuk rawatan akan lebih panjang dan lebih sukar. So kita biasa nasihatkan pesakit untuk membuat saringan yang lebih awal, so kita boleh diagnos kanker ini lebih awal dalam stadium 1 atau 2 supaya rawatan kita jalani boleh sembuh sepenuhnya. Biasanya kalau misalnya kita melakukan health screening, medical check up gitu ya, apakah dengan penanda tumor itu sudah bisa menentukan apakah kita ada kanker atau tidak? Biasanya rawatan saringan seperti ambil darah, tumor marker dia tidak begitu tepat. Kita akan terpulang kepada sejarah keluarga dan pesakit untuk menentukan apa saringan kita perlu jalankan. Misalnya kalau pesakit atau orang yang sihat dalam sejarah keluarga dia ada payudara kanker di kalangan keluarga atau kanker kolon, biasanya kita akan jalani saringan yang berbeza. Misalnya kalau kanker payudara, kita akan beritahu mungkin perlu buat ultrasound atau mammogram untuk dapatkan kepastian ada tak dalam kebarangkalian dapat dalam peringkat stadium 1 atau 2. Misalnya ambil darah dalam tumor marker itu tidak begitu tepat. Dia hanya mengindikasikan jika kalau sudah ada kanker berarti jumlahnya sangat tinggi sekali atau tidak normal sekali gitu, baru itu benar-benar mungkin diduga ada kanker begitu. Sebab kadang-kadang pesakit yang stadium keempat, tumor marker boleh normal. So ketepatan untuk tumor marker untuk memastikan pesakit ada kanser ke tidaklah begitu tepat. Jadi tetap kayak scan ultrasound, CT scan itu adalah lebih tepat untuk mendiagnosa kanker. Betul. Lepas kita rasa ada kerisauan atau kita sangsi ada ketumbuhan kat badan, kita akan buat satu ultrasound atau CT scan untuk dapatkan kepastian ada ketumbuhan kat mana. Lepas tu kita akan buat satu biopsi untuk tentukan jenis apa kanker pesakit dapat.
Oh, saya juga Hmm. sering mendapatkan pertanyaan dari pasien, jika dilakukan biopsi, kankernya bisa menyebar. Makanya, banyak pasien yang sangat takut untuk melakukan biopsi. Hmm. Apakah benar seperti itu ya, Dokter Lee? Sebenarnya tidak. Kalau kita lakukan biopsi, doktor yang membuat biopsi itu akan membagi ubat tahan sakit yang secukupnya dan kanker tidak akan merebak lepas biopsi. Kebanyakan mungkin dia akan bengkak tapi tidak merebak. Sebab lepas biopsi itulah kadang-kadang ada bruises atau swelling macam itu, radang. Tapi kanker tidak merebak lepas biopsi. Oh, karena logikanya itu mereka pikirkan itu adalah sel ya. Ketika ditusuk selnya mungkin akan pas lakukan biopsi itu akan menyebar atau pas di bedah gitu. Itu tidak seperti itu? Tidak seperti itu, tidak benar. Tidak benar ya. Kita hanya mendapatkan kepastian jenis kanker apa yang pesakit dapat melalui biopsi. Tanpa biopsi suka menentukan jenis kanker yang pesakit dapat. Jadi kalau tidak bisa ditentukan jenisnya, treatmentnya juga susah gitu ya untuk menentukan apakah memerlukan obat ini jenis atau apa? Yang jenis apa. Ya, betul. Oke, terima kasih Dokter Lee untuk kesempatannya untuk berbicara lebih banyak mengenai kanker. Terima kasih. Terima kasih. Okay.